membuat saya terharu, membuat saya merindukan pertemuan-pertemuan dengan para ilmuwan dan cendekiawan seperti kita semua yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu semua yang sangat kami hormati, yang terakhir sebelum nanti dihandle oleh Bu Yusmi, perlu kami sampaikan juga Fakultas Peternakan akan mengadakan Virtual International Conference pada tanggal 4 dan 5 November 2020. Satu event bertemunya para ilmuwan hebat dari dunia. Jadi kami sangat mengharapkan, mohon berkenan untuk Bapak Ibu menyampaikan ide-ide saintifiknya, sehingga nanti kita akan bisa berjumpa pada tanggal 4 dan 5 November ini. Saya kira itu pembukaannya, dan tadi juga dititipi salam hormat, salam hangat dari Ketua Persepsi, Profesor Dr. Budi Guntoro, PhD, dan juga Dekan Fakultas Peternakan Unsud, Profesor Ismoyawati. To extend greetings, salam hangat, salam hormat untuk Bapak Ibu semua yang selalu setia di channel penelitian sosial ini. Mudah-mudahan channel ini akan selalu berlanjut dan outputnya adalah jurnal atau artikel yang bisa dimuat secara internasional di reputable journal. Saya kira antar dari kami Bapak Ibu semuanya, karena ini sudah jam 10, maka selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Yusmi Nurwahidati untuk memoderatori acara hari ini. Selanjutnya bisa di take over oleh Bu Dr. Yusmi. Kami persilakan Bu Yusmi. Terima kasih, karena dipanggil Bu saya balas ganti Pak. Terima kasih Pak Sugianto. Ya, silakan Bu. Silakan Mbak Yusmi, Yusmi, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bu Popi, PhD yang telah berkenan untuk hadir pada ruang virtual pada pagi hari ini untuk memberikan berbagi ya Bu ya, berbagi share tentang aplikasi metode means and change dalam studi motivasi konsumen. Tema kali ini sangat menarik bagi kami, khususnya yang background-nya adalah peternakan, karena peternakan pasti erat kaitannya dengan konsumen, di mana produk-produk peternakan itu kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, sehingga perlu kami merasa sangat baru untuk refresh, sehingga ini kok saya masih tetap bisa ya? Masih, cuma memang gambarnya agak macet. Oke. Silakan. Saya tiba-tiba blank, jadinya khawatir terputus gitu. Sehingga saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya akan kami perkenalkan dulu narasumber pada pagi hari ini, yaitu Ibu Popi Arsil PhD. Beliau merupakan staf pengajar Unsud yang bernaung di bawah jurusan Teknologi Pertanian. Beliau lulusan S1 IPB dengan jurusan mengambil Teknologi Industri Pertanian, kemudian S2 dari ITB mengambil Manajemen Lingkungan, dan S3-nya dari School University. Korha indeksnya tinggi ya, 5, dengan jurnal terbitan Q1 itu ada 3 judul, Q2 4 judul, dan Q3 13 judul. Selain sebagai staf pengajar, beliau merupakan Ketua Puslit Pangan Gizi. Bu Yusmi, suaranya hilang. Selamat siang Bu Yusmi. Oke Bapak Ibu, mungkin sebentar saya handle kan. Bu Yusmi lagi, bentar ini kayaknya Bu Yusmi masih di sini, cuma di mana ini hilang. Selamat pagi Bu Yusmi. Selamat pagi, Ya, oke. Silakan bergabung kembali, mungkin bisa diulang lagi Bu tadi CV-nya Bu siapa tadi, Bu Popi gitu ya. Kayak saya kira sampai di S2 tadi macet begitu ya. CV-nya tadi
Oh, hilang lagi. Oke. Oh, enggak. Apa? Dari ITB, Manajemen Lingkungan, kemudian S3 berasal dari School of Agriculture, Food and Wine, University of Adelaide, Australia, dengan bidang kajian perilaku konsumen. Kemudian untuk publikasi ini sudah banyak sekali dengan skor H-index 5, dengan terbitan jurnal di Q1 itu 3 judul, Q2 4 judul, Q3 sampai 13 judul. Selain sebagai staf pengajar di Fakultas, Ketua Puslit Pangan Gizi Kesehatan di LPPM Unsur, serta aktif di Halal Center. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah mulai beranjak siang, kami persilakan langsung kepada Ibu Poppy Arsil PhD untuk bisa menyampaikan aplikasi metode Min and Chain dalam studi motivasi konsumen. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Dek Yusni ya, karena ini kan adik saya. Terima kasih, jadi serasa muda saya. Jadi baiklah Bapak Ibu, selamat datang dan salam kenal. Saya share PPT-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Sudah ya. Baiklah, jadi saya aslinya bukan dari Fakultas Peternakan, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, banyak silaturahmi nanti banyak temannya. Saya aslinya dari Fakultas Pertanian dan pada kesempatan kali ini terima kasih kepada Pak Sekjen sudah memberi ruang dan waktu bagi saya untuk berbagi metode dengan nama Min and Chain dalam studi motivasi konsumer. Iya, tadi ini CV yang dibacakan oleh Mbak Yusmi, jadi saya S1-nya dari TIN IPB, lanjut S2-nya di ITB Manajemen Lingkungan, dan kemudian S3-nya dari University of Adelaide, kajian perilaku konsumer. H-index Scopus itu kalau di Sinta 5, kalau di Scopus Author Preview itu sudah 6, kemudian ini publikasinya itu Q1 ada 3 judul, Q2 4 judul, Q3 ada 13 judul. Dan sebagian besar publikasi saya itu menggunakan metode Min and Chain. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu di bidang sosial ya, sosial ekonomi ya. Kalau misalnya kita bekerja di laboratorium, itu kita sangat tergantung dengan alat-alat termasuk untuk mengujinya yang harus bagus, dan kalau tidak punya kadang-kadang susah menghasilkan paper yang berkualitas. Tapi kalau kita orang sosial dengan menggunakan metodologi yang cukup baik ya, tepat, itu kita bisa publish di jurnal yang bagus tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nanti saya sharing ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini saya kecilkan dulu. Ya, nah, jadi Min and Chain itu termasuk metode yang masih jarang digunakan di Indonesia. Termasuk di luar juga ya, yaitu sudah cukup banyak digunakan, tapi kalau di Indonesia masih jarang digunakan. Nah, ini saya ambilkan satu aplikasinya yang ada di bidang peternakan, ini dari jurnal Food Quality and Preference. Ini jurnalnya jurnal Q1. Nah, di sini penulisnya itu melihat bagaimana perilaku konsumer terhadap sapi, daging sapi, dan metode yang digunakan di sini dia menggunakan metode Min and Chain Theory yang saya garis bawahi ini. Nah, di dalam penyampaian kali ini saya akan membuat materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama konsep Min and Chain itu sendiri, kemudian tahapan dari Min and Chain, kemudian penutup. Konsep itu berbicara tentang definisi dan aplikasi dari Min and Chain atau MEC, sedangkan tahapan analisisnya terdiri dari laddering, content analysis, membuat hierarki value map, dan interpretasi dari hierarki value map itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tahapannya cukup sederhana, Bapak Ibu, nggak terlalu ribet. Nah, Min and Chain itu sebenarnya berasal dari teori psikologi, awalnya digunakan oleh psikolog, yang mengatakan bahwa perilaku individu itu dipengaruhi oleh nilai personal.
Apa itu nilai personal? Adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk mencapai nilai akhirnya. Dan ini kemudian digunakan oleh Goodman namanya ya, yang mengaplikasikan ini maaf ada gangguan suara, yang mengaplikasikan teori psikologi ini ke dalam studi perilaku konsumer. Kemudian oleh Reynolds Gengler itu dikembangkan lagi lebih dalam lagi Min-Einstein ini. Di sini Reynolds mengatakan bahwa nilai personal itu adalah nilai internal yang mendorong seseorang mencapai tujuan akhirnya. Jadi tujuan akhirnya itu apa? Itu digali di dalam perilaku konsumer lebih dalam. Dan kemudian karena adanya tujuan akhir itu, maka muncul motivasi konsumer untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk tertentu. Nah, jadi dasar dari Min-Einstein ini adalah teori motivasi konsumer. Teori motivasi yang paling terkenal itu salah satunya saya ambilkan dari Maslow Hierarchy of Need ya, di mana Maslow ini adalah pakar psikologi, kemudian dia juga terkenal Maslow Hierarchy of Need. Kita lihat gimana teori Maslow itu. Maslow membagi motivasi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling bawah sebagai basic needs atau kebutuhan basic terdiri dari psychological needs dan safety needs. Ya, needs itu adalah kebutuhan dasar seperti papan, pangan, sandang seperti itu. Ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka secara langsung atau tidak langsung akan muncul motivasi untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini itu adalah safety needs yang berupa security atau keamanan. Kalau ini juga sudah tercapai, maka akan muncul lagi motivasi yang lain yang sudah termasuk psychological, yang terdiri dari belongingness and love needs, serta esteem needs. Nah, ini adalah bercerita bagaimana kita bisa diterima di dalam komunitas kita. Kita memiliki teman, atau terkait dengan prestise atau feeling of accomplishment, pencapaian terhadap sesuatu. Nah, kemudian kalau misalnya motivasi ini juga sudah tercapai, maka dia akan menanjak kepada motivasi yang paling tinggi yang disebut sebagai self-fulfillment. Sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya di dalam konsumer. Misalnya, kebutuhan dasar, ya kita butuh makan. Artinya makan untuk memenuhi kebutuhan basic kita. Ketika sudah terpenuhi, maka muncul motivasi yang baru. Orang mulai berbicara masalah keamanan. Misalnya di sini adalah keamanan pangan. Orang mulai memikirkan mungkin makanan organik, makanan sehat. Itu dia sudah masuk kepada level yang kedua. Nah, jika safety need itu sudah terpenuhi, maka akan muncul motivasi yang baru yang terkait dengan penerimaan di dalam lingkungannya. Misalnya, orang itu makan tuh bukan cuma makan untuk memenuhi kebutuhan basicnya, tetapi makan di kafe-kafe tertentu agar diterima oleh komunitasnya, kelompoknya. Kenapa makannya di kafe, nggak di rumah saja? Ya, karena teman-teman saya hangout-nya di sana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kebutuhan ini juga sudah terpenuhi, muncul lagi kebutuhan baru yang terkait dengan prestise. Makan telur ikan kaviar ya sampai ratusan juta begitu ya. Terkait lagi dengan basic safety need, tapi lebih ke arah prestise. Jika ini sudah dipenuhi, maka muncul lagi motivasi yang paling atas. Cuma si makanan, self-actualization ini jarang ditemui. Contoh dari aktualisasi diri ini adalah misalnya menjadi kepala karena ingin dihargai masyarakat. Nah, kita lihat konsep mean change. Mean asalnya motif ya. Di means merujuk atribut atau karakteristik yang melekat kepada produk. Misalnya kita punya produk misalnya ya roti aja misalnya begitu ya. Nah, ini teks panjang karena
roti bakar, roti tawar begitu kan. Itu yang melekat di dalam mean and change. Atribut ini disebut sebagai means atau alat. Nah, N-nya adalah nilai per orang. Ya, contoh nilai personal adalah bahagia, tanggung jawab sebagai keluarga. Kok bisa? Ya, itu bisa dibongkar nanti bagaimana caranya. Means, alat berupa atribut dari produk kan untuk mencapai tujuan personal value. Itu ada yang disebut dengan konsekuensi. Karena misalnya lihat karena atribut, konsekuensi, dan nilai personal ini membentuk rantai sehingga disebut sebagai change. Maka keluarlah nama N. Jadi min ada atribut, yaitu karakter pada produk, kemudian ada konsekuensi konsumsi atau mengandung yang ingin oleh konsumer. Ini rangkaian dan frekuensi rantai atau chain mean and change. Lihat bagaimana anak dari wawancara, kita survei ya, kita wawancara. Tapi wawancaranya berbeda dengan wawancara yang biasa kita lakukan. Nama tekniknya disebut dengan laddering, yaitu teknik wawancara, misalnya face to face. Biasa memang face to face menanyakan bagaimana terhadap atribut terhadap topik yang kita tanyakan. Nah, tahapan wawancara laddering ini diawali dengan cara mencari atribut terlebih dahulu. Misalnya, ini ada beberapa teknik ya, salah satu tekniknya disebut sebagai triadic sorting. Kita membandingkan 3 produk. Misalnya, kenapa Anda lebih menyukai pangan lokal dibandingkan pangan nasional atau pangan impor? Nah, dia nanti kan akan menjawab, oh lokal mungkin murah, oh lokal mungkin lebih segar, seperti itu. Kemudian, atau misalnya lagi, kenapa Anda lebih menyukai restoran A dibandingkan restoran B dan restoran C? Nah, di sini kita membandingkan satu produk di antara 3. Ada restoran A, restoran B, dan restoran C. Nah, misalnya responden menjawab, ya saya suka restoran A dibandingkan restoran B dan C, karena A suasananya lebih nyaman untuk bersantai. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan atribut dari produk tersebut. Kemudian atribut ini kita tanya dengan pertanyaan basic dari laddering, mengapa hal itu penting bagi saudara? Pertanyaannya cuma ini aja, Bapak Ibu. Jadi kenapa penting bagi saudara? Kenapa penting
penting bagi saudara, sampai responden tidak bisa menjawab lagi. Saya tanya, kenapa suasana nyaman penting bagi Anda ketika makan di restoran A? Ya saya bisa rileks. Kenapa rileks penting bagi Anda ketika makan di restoran A? Ya saya bisa melepas stres sehabis bekerja. Kenapa melepas di restoran A? Ya karena saya terlalu banyak stres, banyak penyakit, jadi kan nggak sehat. Kenapa sehat itu penting bagi Anda? Karena saya bisa bekerja dan mendapatkan uang. Kenapa mendapatkan uang penting bagi Anda? Ya karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Kenapa tanggung jawab sebagai kepala keluarga penting bagi Anda? Ya tanggung jawab aja, Mbak. Misalnya jawab seperti itu, artinya responden sudah tidak mempunyai jawaban yang lebih tinggi. Dan ini dikatakan teknik wawancara laddering sudah selesai ketika responden itu sudah tidak bisa menjawab lagi dengan pertanyaan yang sama. Kenapa itu penting bagi saudara? Nah, selanjutnya kita bikin laddering-nya, laddering dari percakapan tadi. Ternyata dia memilih respon, bisa rileks, melepas stres, kemudian dia bisa sehat, bisa bekerja, bisa mendapatkan uang, dan memenuhi tanggung jawab kepada keluarga. Ini adalah laddering-nya, hasil wawancara laddering. Nah, sifat teknik wawancaranya sebenarnya kan kualitatif, tetapi di dalam analisa data kita kuantitatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung banyaknya hubungan dari satu elemen ke elemen berikutnya. Jadi misalnya nyaman ke bisa rileks itu adalah satu hubungan, bisa rileks ke melepas stres itu adalah satu hubungan, melepas stres ke sehat satu hubungan, sehat bisa bekerja satu hubungan, bisa bekerja mendapatkan uang satu hubungan, dan mendapatkan uang tanggung jawab kepada keluarga itu satu hubungan. Yang kita hitung nanti itu adalah jumlah hubungan tersebut. Makanya saya katakan dari kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi jumlah itu yang kita olah. Kemudian tahapan yang kedua kita melakukan coding atau content analysis. Nah, coding ini adalah mengkodingkan kata kunci yang didapat dari percakapan laddering yang tadi, yang biasanya dilakukan berdasarkan studi pustaka terdahulu. Atau kalau tidak, kita menggunakan expert yang memang mengerti di bidangnya. Sebaiknya coding ini dilakukan oleh dua hakim ya. Hakim itu ya kita juga researchers-nya, sehingga bisa dilihat kekonsistenannya. Nah, jika misalnya si A mengkoding ini sebagai A, tetapi si B mengkoding sebagai B, maka bisa didiskusikan sebenarnya coding ini masuk ke yang mana. Nah, berikut ini saya kasih contoh coding, atribut, dan konsekuensi untuk konsumsi makanan lokal. Ini kebetulan saya banyak meneliti tentang pangan lokal. Nah, misalnya atributnya karena pangan lokal itu murah, segar, sehat, rasanya enak, menyenangkan kalau dimakan, mudah dalam persiapan. Ya, saya terbiasa dengan produk itu, percaya dengan produk itu, ada pilihannya. Kemudian ditawarkan pada event-event tertentu, kemudian dia tumbuh lokal, cinta Indonesia, kemudian menjaga sumber daya lokal, mensupport lokal community, dan kemudian bisa membawa memori. Nah, itu contoh atribut yang ada di pangan lokal. Berikut konsekuensinya dan berikut nilai personanya. Nilai personanya itu adalah enjoyment di dalam hidup, kemudian security, ada sense of accomplishment, pencapaian, better family relationship, hubungan yang lebih baik dengan keluarga, berterima kasih kepada Allah, kepuasan hidup, kemudian kesehatan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup saya. Ini adalah contoh atribut, konsekuensi, dan value codingnya. Nah, jadi dari hasil laddering yang tadi, kita coding lagi. Kenapa kita coding? Karena mungkin ada dua coding yang mirip, kita gabung jadi satu. Nah, itu dasarnya apa? Yaitu dasarnya pertimbangan dari peneliti itu sendiri. Menurut peneliti itu mungkin berdekatan, artinya jadi bisa digabungkan menjadi satu coding. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya adalah membuat implikasi matrik. Membuat implikasi matrik ini seperti saya katakan tadi bahwa
dari kualitatif, wawancara kualitatif, kemudian kita kuantitatifkan dengan menghitung berapa kali jumlah hubungan itu muncul. Misalnya dari coding 1 ke coding 2 itu berapa kali ya, karena responden kita kan banyak ya, mungkin 100 atau lebih begitu. Dari coding 1 ke coding N itu berapa kali muncul, itu kita petakan kayak menghitung apa ya istilahnya ya, kayak menghitung pemilihan ketua kelas, kita ngitung nih 1, 1, 1, 1, seperti itu. Jadi ini namanya matrik implikasi, di mana matrik implikasi ini menggambarkan berapa kali hubungan antara coding 1 dengan coding berikutnya itu muncul di dalam seluruh percakapan atau seluruh responden kita. Nah, kemudian kita masih menghitung ada namanya 2 indeks. Indeks itu yang pertama disebut sebagai centrality index. Centrality index itu menunjukkan seberapa penting coding itu di dalam apa istilahnya ya, di dalam peta nantinya ya. Sebenarnya centrality index ini lebih menggambarkan semakin sering disebut hubungan tersebut oleh responden, maka dia akan semakin tinggi nilainya. Kalau semakin jarang, maka dia akan semakin rendah nilainya. Karena centrality index itu berada nilainya antara 0 sampai 1, 0 sampai 1. Kemudian indeks yang kedua itu kita sebut sebagai abstractness ratio, nilainya juga 0 sampai 1. Ini rumusnya ini ya Bapak Ibu. In degree dibagi in degree plus out degree. In degree itu adalah jumlah kolom, out degree itu adalah jumlah matrik, jumlah baris di dalam matrik implikasi. Nah, kalau misalnya nilainya rendah, AR-nya, abstractness ratio-nya, berarti posisinya adalah sebagai atribut. Kalau nilainya tinggi, berarti posisinya adalah sebagai nilai personal. Nah, kalau di antaranya berarti dia sebagai konsekuen. Memang karena apa namanya ya, datanya banyak, kita menggunakan software ya, namanya Mekanalis ya Bapak Ibu, dan sayangnya ini masih berbayar Mekanalisnya. Nah, setelah menghitung indeks itu selanjutnya kita menghitung namanya cut-off level. Jadi kalau misalnya kita gambar seluruh hubungan yang ada di dalam 100 responden, nanti gambarnya itu akan krodit sekali Bapak Ibu, akan susah untuk digambarkan. Sehingga kita perlu membuang hubungan yang jarang disebut oleh responden. Nah, caranya bagaimana? Kita sebut sebagai cut-off 2, artinya hubungan atribut konsekuensi atau konsekuensi value yang hanya disebut satu kali oleh responden kita buang. Cut-off 3 berarti hubungan A, C, dan CV yang disebut 2 kali itu dibuang. Nah, ini ada rule of thumb-nya dari Rednor dan Goodman yang mengatakan bahwa cut-off itu biasanya sekitar 3-5 untuk 50 responden. Kalau lebih banyak responden lagi, biasanya lebih tinggi lagi cut-off-nya. Dan atau kita bisa memilih link yang tinggal itu adalah sekitar 2/3 keseluruhan link atau hubungan. Jadi A ke C atau C ke V itu tinggal sekitar 60-70%-nya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, pada cut-off 1 ya, itu jumlah linknya ada 167. Nah, kemudian yang disebut satu kali dibuang tinggal 150. Yang hanya disebut 2 kali oleh responden itu kita buang tinggal 122, dan yang disebut 3 kali kita buang lagi tinggal 107. Nah, 107 ini ternyata adalah 107 per total semuanya 167 itu adalah 64,1%. Dan ini sudah dianggap memenuhi 2/3 dari total links yang ada semua. Sehingga ini diambilkan cut-off-nya itu adalah cut-off 4. Nah, langkah selanjutnya kita menggambarkan yang disebut dengan hierarchy value map atau HVM. Jadi hierarki ini menggambarkan hierarki dari atribut, konsekuensi, dan nilai. Kita petakan dalam satu peta yang disebut dengan
HVM. Ini yang ada pada cut off 4. Ini kasusnya adalah mencari motivasi kenapa orang mau mengikuti bermain game di dunia virtual seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, kenapa orang mau masuk ke permainan virtual ya, yang atribut yang dia lihat itu adalah apa ya namanya ya, fiturnya yang ada, kemudian ingin mengeksplor, kemudian ada finansial, sedangkan konsekuensinya adalah hubungan sosial ya, kemudian kesenangan, kemudian penciptaan, dan kemudian ada peralihan atau mendapatkan pengetahuan, dan ada hanya ingin sekedar melarikan diri seperti itu. Nah, pada kasus ini tidak ada nilai personal yang muncul, jadi dia hanya sebatas atribut dan konsekuensi saja. Kemudian di jurnal ini itu juga digambarkan centrality index-nya yang digambarkan dengan ketebalan warna. Jadi bisa kita lihat di sini, yang warna hitam itu lebih dibandingkan dengan warna yang abu-abu, apalagi yang putih itu yang paling jarang disebut. Jadi yang paling sering disebut orang itu adalah mencari hubungan sosial, kemudian untuk kesenangan. Di bawahnya ada di situ dia bisa berkreasi, dan kemudian istilah fitur-fitur teknis yang ada di dunia virtual tersebut. Nah, ini kunci atau kekuatan dari metode Min Exchange. Jadi dia bisa membuat peta ya, peta hierarki dari atribut ke nilai personal. Dan kemudian selanjutnya ini kita interpretasikan. Tahap terakhir yaitu melakukan interpretasi. Yang kita interpretasikan itu adalah grafik HVM-nya. Jadi ini bisa dilihat misalnya yang atribut apa, kemudian yang paling penting berdasarkan topik centrality index-nya apa, kemudian jalur yang dominannya apa. Jadi misalnya tadi kita sudah lihat ya, bahwa di sini technical feature-nya exploring dan finansial itu bisa dikatakan sebagai atribut, sedangkan creating, social relation, amusement, escaping, dan knowledge acquisition itu bisa dikategorikan sebagai konsekuensi. Kemudian social relation itu merupakan topik yang sering disebut oleh respondennya ya, bersama dengan amusement. Kemudian diperhatikan juga bahwa social relation di sini dengan amusement di sini itu memiliki hubungan timbal balik sama dengan creating dan finansial. Artinya apa? Ini dua-dua bisa menjadi awal dan bisa menjadi tujuan karena hubungannya timbal balik. Sama juga dengan ini bisa menjadi finansial, itu bisa sebagai awalnya tapi bisa juga sebagai tujuannya. Berbeda misalnya dengan exploring ya. Exploring itu dia adalah sebagai awal, tujuan yang ingin dicapainya adalah untuk mendapat hubungan sosial dan untuk kesenangan. Jadi kita menginterpretasikannya. Ini contohnya ya, berdasarkan dari topik centrality tadi, seperti yang sudah saya katakan, social relation dan amusement itu yang paling penting diikuti dengan penciptaan atau kreasi gitu dengan feature teknik yang ada. Kemudian ini yang tadi termasuk abstrak topik atau high level purposive ya, itu sejenis konsekuensi, itu ada amusement, escaping, knowledge acquisition. Sedangkan technical feature exploring itu kita kategorikan sebagai atribut, seperti itu kira-kira. Kemudian dia melihat hubungan, dia juga menemukan ada hubungan dari feature teknisnya ke hubungan sosial dan amusement. Kemudian exploring itu adalah sumber dari social relation dan amusement. Kita lihat, ini adalah exploring, ini adalah awal dari social relation dan amusement-nya. Kemudian creating itu juga mendorong pencapaian dari kesenangan, escaping, dan knowledge acquisition. Kita lihat creating. Nah, ini dia merupakan awal atau awal mencapai adanya knowledge acquisition, escaping, dan amusement. Jadi kira-kira translate dari hierarki value map itu cuma seperti itu membacanya. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita ya, ini
menggunakan min exchange untuk melakukan segmentasi dari konsumer pangan lokal yang ada di daerah perkotaan ya. Ini kebetulan Q1 jurnal ya. Kemudian ini jurnalnya sebenarnya sama, cuman pada tahun ini publish posisinya ada di Q2. Ini jurnalnya British Food Journal. Ini juga sama, kalau yang tadi mensegmentasi konsumer, kalau ini mengkaji motivasi konsumer kenapa mereka mau mengkonsumsi pangan lokal. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen membaca lebih jelas tentang metodologinya, ini saya juga ada menulis, itu di Gajah Mada International Journal of Business. Jadi ini lebih bercerita ke arah metodologi, bukan ke arah aplikasi dari metodologinya. Ini Q3 dan ini bagus kalau ingin membaca mengetahui tentang tahapan min exchange dan segala macamnya. Dan ini open access Bapak Ibu, jadi bisa di download free. Nah, kemudian saya ingin bercerita bagaimana keuntungan kita sebagai orang sosial ya bisa menghasilkan suatu paper yang berkualitas dengan mengandalkan metodologi yang baik ya. Dan kita itu tidak perlu harus sampai menunggu riset grant yang besar untuk mendapatkan data yang berkualitas. Jadi ini ceritanya, paper ini ada di Q1 Bapak Ibu di British Food Journal. Jadi ini teman saya ngajak, yuk kita teliti kenapa sih konsumer itu mau mengkonsumsi makanan halal, katanya. Teman saya ada di Malaysia ya, dan dia non Muslim ya. Kemudian saya bilang, dia aja mau mengkaji kenapa kita enggak. Ya udah, saya ambil data di Indonesia, kamu di Malaysia gitu kan. Dan ini tidak ada dana risetnya Bapak Ibu. Jadi waktu itu tawarkan ke mahasiswa, siswanya ini Deni Saliana ya, mengambil 2 set data digunakan itu ada data yang saya olah sendiri. Ya karena saya nitip data, saya sisihkan dari dana riset yang lain dan itu nggak banyak ya, nggak sampai 2 juta Bapak Ibu karena saya membantu transportasi, kemudian souvenir untuk responden seperti itu. Kalau akomodasi karena dia orang Jakarta ya, jadi dia nggak perlu akomodasi. Dan dengan modal 2 juta ini bisa publish di Q1, kemudian saya ajukan ke Unsut ya, karena di Unsut ada insentif publikasi, dan ini karena posisinya di Q1 waktu itu saya dapat 50 juta Bapak Ibu. Jadi dengan modal 2 juta ini kembali 50 juta seperti itu ya. Jadi ya memang apa ya, saya itu senang kalau penelitian sosial ini itu yang penting kalau kita serius menulis, insya Allah itu tidak perlu dana riset yang besar. Salah satu kekuatannya adalah di metodologi bagus atau diterima dengan baik di komunitas masyarakat ilmiah kita. Nah, ini saya nulis juga bareng dengan teman yang di Malaysia. Ini kasusnya sama, kenapa orang mau mengadopsi good agricultural practice ya, pakai min exchange juga. Nah, ini jurnalnya juga jurnal bagus, jurnal Agricultural Environmental Ethics ya. Kemudian ini saya malah melenceng sama sekali, tapi saya sih nggak apa-apa ya. Saya di sini hanya membantu mengolah data ya. Jadi saya namanya kedua ya, ini kan di bidang kesehatan, dan ini bidang kesehatan, International Journal Health Economics. Ya, jadi saya nggak ngapa-ngapain di sini, cuman hanya mengolah data aja. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Dek Yusmi. Siap Ibu, terima kasih. Menarik sekali share-nya. Ternyata bisa digunakan di mana-mana ya Bu ya untuk berkaitan dengan min exchange ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya membuka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa diketik dalam grup chat. Ini sudah ada yang bertanya nih, Bu Popi dari Pak Haris Nibras. Izin bertanya, untuk samplingnya menggunakan teknik apa yang tepat? Misal produk kita sudah namun tidak diketahui populasinya, maka berapa sampling yang tepat untuk riset ini? Enggak, Ibu.
Iya Bapak, jadi kalau untuk teknik sampling ya sebenarnya sama aja dengan teknik sampling yang lain ya, apalagi di webinar series ini udah ada pertemuan pertama teknik sampling ya. Jadi saya juga ngambilnya kadang-kadang menggunakan stratifikasi sampling. Jadi misalnya kayak begini, konsumer berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern. Saya kemudian strata berdasarkan itu. Kemudian untuk jumlah samplingnya ya kita juga pakai rumus-rumus yang biasa ada itu Pak, kadang ya 100 seperti itulah jumlahnya. Kemudian kalau misalnya menggunakan Excel sebenarnya bisa tetapi terlalu ribet Bapak. Karena biasanya codingnya itu keluar itu sampai 50-70 coding ya, kemudian kita bikin matrik 50 kali 70 gitu ya. Saya pernah bikin itu satu kamar, saya nempel-nempel kertas semuanya. Jadi memang lebih praktisnya kita menggunakan apa namanya software ya untuk saat ini, terutama kalau respondennya itu udah di atas 100 begitu ya. Aduh kayaknya nanti nempel kertas dihitung ini sekian dari coding 1 ke coding ini sekian. Aduh cari kotaknya itu ya, aduh cari kotaknya aja di matrik yang sekian banyak itu repot Bapak begitu. Kemudian bagaimana cara memilih responden atau informan, yaitu tergantung dari tujuan penelitiannya Bapak. Kalau misalnya saya nih sekarang lagi menulis tentang motivasi konsumer mengkonsumsi makanan etnik food ya. Di sini saya mengambilnya masakan Padang ya, karena saya orang Padang, jadi saya sekali-sekali pengen mengkaji masakan Padang juga. Ya karena masakan ini surveinya di Jakarta. Untuk mencari orang yang mengkonsumsi masakan Padang ya kita mengambilnya di restoran Padang seperti itu. Kalau misalnya sasaran kita adalah rumah tangga, berarti ya kita datang dari rumah ke rumah surveinya seperti itu, tergantung pada tujuan penelitiannya. Demikian. Iya, terima kasih. Ini mohon maaf saya tadi sempat putus koneksi. Tadi saya sempat membaca dari Pak Haris, tadi juga ada pertanyaan kedua, belum sempat saya catat. Mohon bisa dituliskan kembali atau mungkin mau menyampaikan langsung? Juga dari Pak Doni di UGM tadi sempat menuliskan pertanyaan, mohon maaf saya terlewat sehingga terputus koneksi sehingga tidak muncul di chat saya. Yang saya sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Saya oke. Oke. Terus kemudian ini ada yang bisa ada ini ilmuwan ya kita kan harus menambah ilmu ya. Jadi saya selalu menambah ilmu ikut webinar terkait dengan pengembangan keilmuan kita. Nanti saya juga ikut webinar yang keempat. Cari aja di grupnya itu ada kok Pak nama saya ya. Dan saya dengan senang hati sekali ya karena memang ini softwarenya mahal ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang punya penelitian yang bagus dengan data yang bagus, saya siap membantu mengolahkan ya. Cukup nama saya menjadi penulis keberapa lah di paper Bapak Ibu, tidak perlu dibayar seperti itu ya. Jadi silahkan kontak ke saya karena saya sangat welcome sekali. Saya juga sama teman juga tolong nih olahin data ya saya olahin data terus ujuk-ujuk keluar namanya sebagai penulis kedua ya seperti itu Bapak Ibu. Monggo silahkan. Nanti kalau misalnya mau mau dikontak saya silakan. Saya welcome sekali untuk membantu pengolahan datanya. Kemudian untuk jurnal yang UGM Bapak Ibu ya dibaca untuk materi tentang minnya itu open access ya. Nanti kalau mau bisa saya share di grup ya bersama dengan jurnal-jurnal yang lainnya. Nanti saya share di grup. Ini untuk menjawab pertanyaan ini Kusuma Stuti. Iya, terima kasih. Ini ada juga pertanyaan Ibu dari Bu Siti Nurlela. Misalnya, responden yang kita pilih memiliki jawab yang berbeda. Misal responden A memilih responden B memilih restoran 2 dan seterusnya. Apakah kita akan membuat layering-nya semua? Sebenarnya itu kembali lagi Bapak Ibu. Misalnya pada kasus saya pangan lokal ya. Pangan lokal kan saya menanyakan kenapa lebih pangan lokal atau impor.
pangan lokal, bukan pangan nasional dan bukan pangan impor. Nah, kalau misalnya dijawab, ya saya lebih suka misalnya makan makanan impor. Ada yang jawab kayak begitu ya. Ya kita tanya lagi, Bapak Ibu sehari-hari tidak mengkonsumsi pangan lokal seperti itu. Oh ya ada. Nah, kenapa untuk sehari-hari itu Bapak Ibu lebih senang mengkonsumsi pangan lokal? Jadi pintar-pintar kita bertanya, mengembalikan supaya tujuan kita itu tercapai. Tapi kalau misalnya memang dia, wah saya semua masakan saya, semua yang di rumah itu impor semua, ya sudah itu ditinggalkan berarti bukan responden kita, begitu Bapak Ibu. Oh gitu. Ada lagi Ibu yang bertanya dari Pak Johan Nelan. Kan tentang adanya souvenir untuk responden sebagai kenang-kenangan saat mengisi kuesioner. Apakah pemberian souvenir ini ada dasar teorinya, Bu? Apakah kemudian tidak akan mempengaruhi jawaban responden? Terima kasih. Ini Bapak Ibu ya, kalau masalah souvenir itu nggak ada teorinya. Cuman itu adalah bentuk penghargaan kita karena responden sudah menyediakan waktunya untuk apa ya? Menyediakan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, ya kita hargai. Tetapi biasanya memang souvenir itu diberikan ketika sudah selesai. Dan kadang-kadang ya ini cukup baik juga ya, terutama untuk daerah-daerah yang sulit mendapatkan responden. Bapak Ibu misalnya kayak di Jakarta ya, itu agak sulit mendapatkan responden dibandingkan misalnya kalau kita survei di daerah. Di daerah itu orangnya lebih welcome, bahkan malah disuruh duduk, disuruh dikasih minum, dikasih makan, begitu ya kalau kita ke desa-desa seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, makanya di awal kadang-kadang kita bilang Bapak Ibu, kita menghargai waktu Bapak Ibu dengan memberikan souvenir setelah selesai survei ini. Nah, itu untuk meningkatkan apa istilahnya kalau dalam ilmu survei respon rate-nya ya. Jadi supaya respon rate-nya juga tidak terlalu rendah seperti itu. Ini Ibu ada lagi dari Ibu Aslina Asnawi. Jadi akhir tahapannya dari interpretasi HVM ya Bu, kendala apa yang sering dihadapi? Akhir tahapannya ada di interpretasi HVM ya Bu. Betul. Kendala yang sering dihadapi apa ya? Kendala, sejauh ini belum ketemu kendalanya ya, karena kan kita juga berpedoman kepada misalnya centrality index ya. Centrality index itu kan dia lebih sering disebut. Ya berarti kita fokus kepada yang lebih sering disebut seperti itu. Memang gaya interpretasi dari peneliti yang satu dengan peneliti yang lain yang sama-sama menggunakan mean and change itu gayanya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya baca-baca paper tentang mean and change itu gayanya juga beda-beda begitu karena tidak ada juga teknik yang fix untuk menginterpretasikan HVM itu juga tidak ada. Jadi ya kalau saya lebih senang berpedoman kepada siapa yang menjadi atribut, siapa yang menjadi nilai personal, kemudian bagaimana bahasanya terhadap centrality index-nya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Ini ada dari Pak Haris tadi ya. Maaf saya baru gabung di webinar. Apakah boleh masuk grupnya? Sebagai informasi Pak Haris, grupnya untuk webinar di seri kuliah ini sama ya. Grupnya sama. Kemudian untuk rekaman mungkin nanti dari Mas Ki bisa menyampaikan rekaman seri 1 dan 2-nya. Kemudian kalau untuk materi saya rasa kemarin beberapa dikirim melalui email ngaten Pak Haris. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung ada Bu Popi ini. Senang sekali bertemu ya Bu. Belum pernah bertemu saya. Apa sudah sebenarnya ya? Sudah 2 kali webinar sama. Ya Allah. Oh, maksudnya di webinar ini. Selamat siang Bu Mbak Yusmi, Dek Yusmi. Ya. Okay. Biar kelihatan muda. Boleh kan saya mau mengkonfirmasi kepada Bu Popi ya. Yang pertama, sekarang saya ini sebenarnya materi ini beberapa kali saya pernah tanyakan kepada sahabat saya Bu Popi pada berbagai pertemuan offline saya dengan beliau, cuma memang saat itu di jalan jadi agak sulit. Ketika ini kemudian dihadirkan lewat media yang lebih signifikan lagi, saya pun juga belum begitu paham ya, karena memang pertemuan 1 jam saya yakin tidak terlalu cukup gitu ya.
karena untuk mengcover satu metodologi yang benar-benar signifikan agar mampu mengangkat kualitas artikel ilmiah kita. Pertanyaan yang ingin saya menanyakan ke Bu Poppy adalah tadi tentang coding ya, karena ini coding saya kira juga cukup signifikan di dalam kita menghasilkan analisis lewat means and change tools ya. Bagaimana Bu Poppy ini proses coding yang mudah? Apakah perlu kita serahkan kepada ahlinya atau kita sendiri bisa melakukan coding tersebut begitu? Kemudian yang kedua adalah seandainya pada hari ini kan konsep ya, apakah kemudian Bu Poppy punya kesediaan waktu, kesediaan pikiran, kesediaan hati untuk kemudian melakukan praktis gitu ya, bersama-sama dengan kita nantinya, kalau nanti kita coba cari waktunya, sehingga nanti kita langsung melakukan satu exercising ya, satu latihan gitu Bu, dengan mungkin data yang minimal ya, artinya mudah dipahami oleh saya seorang peneliti kelas rakyat begitu. Ya, saya kira ini kan perlu exercising karena tadi materinya menarik ya, panjang begitu ya. Nah, ini kalau saya kemudian tidak, saya pribadi nih ya, saya bicara pada konteks saya pribadi begitu ya. Ini kemudian kalau saya nggak pegang komputer, kemudian nggak latihan sendiri, ini saya kira saya masih gerambyang begitu ya. Nah, tadi juga Bu Poppy mengatakan softwarenya mahal ya. Tadi saya juga kurang mendengar karena saya tadi ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan. Apakah kemudian ada pengganti software yang begitu mahal Bu Poppy ya? Apakah bisa lewat apa gitu ya, satu tools yang lebih murah atau mungkin yang open source atau yang kemudian di Tokopedia bisa kita cari, karena kayak seperti Evius, seperti Envivo apa itu kan banyak jualan cracknya yang ada di Tokopedia begitu ya. Apakah itu bisa kita lihat? Demikian Bu Poppy, terima kasih. Nanti respon dari sahabat saya yang sangat saya hormati, Bu Dr. Poppy. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Gi ya. Kalau masalah coding, Pak Gi ya, saya biasanya kalau mahasiswa yang penelitian di MinExchange ini, itu saya paksa membaca jurnal terkait MinExchange dan terkait topik yang dia kaji. Tujuannya apa? Tujuan untuk mendapatkan coding-coding yang digunakan orang. Jadi codingnya di list terlebih dahulu dengan topik yang sama dan menggunakan metodologi yang sama. Jadi hasil dari wawancara kita, kalau memang sudah ada codingnya ya kita ikutkan ke coding yang sudah ada. Kecuali kalau misalnya tidak ada dari jurnal sebelumnya. Nah, makanya di sini saya biasanya menggunakan dua hakim begitu ya. Jadi hakim pertama bilang codingnya ini, hakim kedua bilang juga codingnya sama, berarti kan sepakat. Nah, kalau yang tidak sepakat, nah itu yang harus didiskusikan. Seperti itu Pak G. Itu masalah coding. Jadi memang kita harus membaca jurnal yang topiknya sama dengan menggunakan MinExchange yang sama sebagai bahan pengkodingan kita begitu ya. Kalau nggak begitu nggak terbit di jurnal yang bagus pagi. Kalau cuman asal-asalan kerjanya begitu ya. Terus kemudian masalah software, ya memang karena ini topiknya sangat spesifik berbeda dari yang misalnya kayak kemarin Pak Novi itu ada beberapa yang dijual bebas seperti itu ya. Ini memang nggak ada pengganti softwarenya sejauh ini saya belum melihat penggantinya. Dan memang kalau misalnya respondennya banyak, memang saya sih lebih menyarankan menggunakan software karena nggak ribet menghitungnya. Kadang-kadang kita harus mengulang gampang tinggal klik hitung secara manual. Aduh kayaknya gempor Pak, benar. Terus kemudian untuk kesediaan lanjutannya, monggo silahkan dong. Saya siap aja kalau diperintah Pak Sekjen, gimana saya nolak, nggak bisa. Monggo silakan Pak, tinggal dicari waktu yang tepat aja begitu. Langsung ditodong ini Bu Poppy sama Pak Sekjen. Terima kasih Bu Poppy, Mbak Yusmi. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang sangat kami hormati sekaligus saja ya, sebelumnya ada Bu Yusmi, Bu moderator menyampaikan hal yang lain. Bu Poppy sudah bersedia sehingga nanti ada beberapa hal yang akan kita lakukan mungkin di bulan Agustus tentang data analisis
training ya, training online on data analysis. Jadi mudah-mudahan nanti bulan Agustus bisa. Nanti ada Pak Novi tentang apa itu namanya Vetsit software ya. Kemudian Bu Popi, kemudian ada teman Novian tentang e-views. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya silaturahim ini akan bermanfaat buat kita semua. Oke Bu Yusmi, next monggo dilanjut. Terima kasih. Tampaknya ini sudah sampai di penghujung akhir, tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Terima kasih sekali Bu Popi Arsil sudah berkenan share ilmunya, sangat menarik, insya Allah bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Popi. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian kami ingatkan kembali bahwa pekan depan kami masih akan mengadakan lagi istilahnya kok Pak, kalau Pak Sekjen itu kok tadi Pak kemarin Pak, kelas online, aduh singkatannya lah, Jan, provokatif sekali. Kelas online pekan depan insya Allah dengan tema metode partisipatif dalam penelitian sosial kalau tidak keliru yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tia Serpnobulan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Jangan lupa Bapak Ibu kami tunggu kehadirannya untuk bergabung bersama kami. Kemudian mohon maaf ini ada pertanyaan susulan ya? Silakan Bu. Sebelum saya tutup ada pertanyaan susulan ya Bu. Mohon maaf ini. Dari Mas Amam. Jika dibandingkan dengan metode Fishbane atau multi attribute model, bagaimana kelebihan metode means and change dan apa kelemahannya? Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, dalam metode riset konsumen atau pengambilan keputusan, bisakah menggabungkan beberapa metode sekaligus, misalnya metode means and change dengan Vilfredo Pareto analysis dan sebagainya. Monggo Bu Popi. Ya, kebetulan saya nggak banyak menggunakan metode Fishbane ya, jadi mungkin saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kelebihan dari metode mean and change itu ada di petanya itu. Nah, petanya itu itu adalah kekuatannya dia, kelemahannya dia ya seperti yang saya tuliskan di jurnal yang di UGM itu. Jadi belum ada istilahnya ya teknik yang secara fix yang diterima oleh komunitas saintis yang bekerja di bidang itu ya harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kadang-kadang interpretasi atau penggunaan metodenya itu juga tergantung kepada kreasi dari penulisnya. Sehingga mungkin kalau Bapak mau menggabungkan dengan metode Vilfredo Pareto analisis dan sebagainya itu monggo silahkan saja, itu nanti kan tergantung bagaimana reviewer melihatnya apakah itu memang cocok atau tidak begitu, karena memang tidak ada aturan fix harus begini untuk metode tersebut. Jadi metode ini juga metode yang berkembang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Popi atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin belum terbaca atau belum dibahas. Nanti kita bisa sharing di grup WA karena keterbatasan waktu. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama memandu acara ini ada kesalahan. Terima kasih sekali kepada Bu Popi. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Muhammad Sugiarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusmi atas bantuannya, fasilitasinya, dan kebaikan hatinya untuk memoderasi acara ilmiah yang sangat bagus pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Popi, kami atas nama Ketua Umum Persepsi Bapak Profesor Budi Kuntoro menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya kepada Bu Dr. Popi Arsil yang sudah begitu eksplanatif, informatif di dalam menyampaikan materi yang sangat baik, baru bagi saya pribadi dan mungkin juga beberapa teman, sehingga nanti harapan kita materi-materi metodologi yang sangat inovatif ini akan memudahkan kita di dalam menulis, menyusun artikel ilmiah yang tentunya publishable
di jurnal-jurnal yang lebih berreputasi. Bu Popi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tidak kapok bersama kami. Bu Popi ini dari teknik pertanian unsut ya, teknik pertanian unsut. Namun demikian ilmu Bu Popi sangat komprehensif, tidak hanya di teknik pertanian, dan terbukti Bu Popi mengikuti webinar metodologi penelitian SOSEK ini sangat setia bersama kita. Terima kasih Bu Popi. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk di dalam grup, monggo kami persilahkan, karena ini terbuka untuk pengkayaan kapasitas kita di dalam melakukan riset. Mudah-mudahan belajar kita ini akan memberikan hasil yang sangat baik, tentunya di dalam menghasilkan topik artikel ilmiah yang lebih berkualitas. Bu Popi tadi sangat menarik bahwa dengan hanya modal 2 juta bisa mendapatkan 50 juta. Ini pekerjaan apa? Kan begitu ya. Tapi tentunya dengan segala kemampuan, keinginan, kesungguhan, dan komitmen kita di dalam menulis, maka ini tidak hanya berbuah pada poin, tapi juga pada koin. Ya, jadi ini tentunya perjuangan Bu Popi kami apresiasi dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu semuanya, anggota Persepsi dan pemerhati sosial ekonomi, peternakan, pertanian, dan yang related dengan itu. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya di dalam bersilaturahim bersama kita, tentunya di channel metodologi penelitian sosial. Materi sudah kami share di grup dan juga di Google Drive yang terbaru. Dan apabila ada hal-hal yang terkait dengan kritik, masukan, maupun hal-hal yang terkait dengan acara ini, boleh melakukan komunikasi pribadi dengan saya, dan insya Allah atas nama lembaga kami akan merespon itu, karena di sini ada 2 lembaga yang berperan, yaitu Departemen Sosial Peternakan Unsut dan Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia atau Persepsi. Mudah-mudahan dan kami berkomitmen 2 lembaga ini akan melayani Bapak Ibu dengan sangat baik. Terima kasih juga, saya lihat tadi ada Wakil Sekjen Persepsi Pak Doni, selamat pagi juga, selamat siang hadir teman-teman semuanya. Mudah-mudahan acara ini akan selalu membimbing kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Tiada yang lain yang perlu untuk dapat diberikan balasan kecuali mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita, menyertai kita. Mudah-mudahan niat kita mencari ilmu ini akan berkah barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita tercinta ini. Sampai jumpa nanti lagi Bapak Ibu di webinar atau di kelas online ya, bahasa saya kelas online. Tadi Bu Yusmi mengatakan kalau disingkat kelon ya, kelas online pada hari Rabu minggu depan dengan topik participatory research method yang diimplementasikan pada penelitian peternakan dan pertanian. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam hormat dari kami, salam hangat. Mohon maaf atas segala kekurangannya pada melayani secara online Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Hastang perlu difoto apa enggak? Biasanya Prof Hastang mau foto ini. Juria. Terima kasih Bu Popi, silakan. Materinya sudah saya share juga. Belum masuk di ini, baru di grup WA sudah saya. Di grup WA sudah, Bu. Oh ya, oke. Pak Doni, nah, ini Pak Doni ini kayak seniman, work from home ini rambutnya udah kayak seniman. Terima kasih. Work from office sekarang. From office sudah ya. Tapi Pak Doni hari ini kelihatan sangat cakep sekali gitu ya. Kayak biasanya ya. Hari ini mungkin nggak begitu malah. Oh gitu ya. Sebelumnya lebih cakep ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Memang kalau lihat yang cakep-cakep, rapi-rapi, cantik-cantik ini luar biasa, mengesankan sekali. Terima kasih Bu Ina juga, Bu Juria dan teman-teman semuanya. Yusmi juga ini hari ini kelihatan juga sangat begitu ya. Saya terima kasih sekali atas bantuannya dalam memfasilitasi acara ini begitu ya. Terima kasih.
Pamit dulu. Sami-sami Pak Doni, nggih, mumpung nggak ada istri di ruangan ini Pak, jadi saya selalu mengucapkan gitu ya. Pak Franky juga ini, terima kasih Pak Franky Oro juga teman-teman dari Santero Indonesia pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf sekali mungkin kita tutup kelas online atau kelon pada hari Rabu ini. Kita nanti akan jumpa lagi di kelon minggu depan lagi. Kelon. Kelon jangan kloning ya. Siang-siang nggak boleh kelon ya Bu. Ya, oke. Ya, karena Salam sehat. ya, Salam sehat ini semuanya. akan digunakan untuk acara yang lainnya. Boneke. Maka kami Halo, Bu pada Hasan. kesempatan pagi hari Ya, ini salam sampai sehat jumpa lagi semua. nanti di pertemuan minggu depan dan Minggu bulan depan. Agustus nanti kita coba desain untuk pelatihan yang lebih praktis lagi dan mudah-mudahan di bulan September Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan, termasuk saya menghasilkan artikel ilmiah yang publishable di reputable international journal. Terima kasih. Saya akhiri kelas online ini dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak.